Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam marit, salam penghobi durian. Jumpa lagi dengan Bukit Nyomotam. Tidak henti-hentinya kami menyapa rekan-rekan dimanapun rekan-rekan Anda berada. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan lahir dan batin, rezeki yang berlimpah serta barokah. Pada kali ini kami menyempatkan meliput untuk memberikan edukasi pada rekan-rekan pemula yang ingin melakukan beternak domba. Kali ini kami sedang melakukan pencoperan rumput pacong, rumput liar dan rumput odot, daun-daunan, ramban-rambanan jadi satu. Di sini dicampur. Ini tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan dan rutinitas di kebun kami. Setelah melakukan pemanenan bang pakan, dilanjutkan pencoperan pakan itu sendiri dengan campuran dedaunan, dan ada pohon pisang juga. Nanti setelah dilakukan pencoperan, kita akan melakukan fermentasi dan silase untuk stok pakan di kandang kami. Nah, rencana di sini walaupun ini sudah mendung dan sebentar lagi akan turun hujan, kami menyempatkan demi rekan-rekan yang akan melakukan apa itu namanya, usaha di bidang peternakan seperti kami. Simak sampai habis atau video-video yang sebelumnya, silahkan disimak dari awal sampai akhir agar paham tahap demi tahap apa yang harus dilakukan dan apa kebutuhan apa yang harus dilengkapi dalam melakukan usaha peternakan di bidang kandang domba maksudnya. Aduh, karena tidak konsentrasi nih, sudah mulai turun hujan. Seperti ini rekan-rekan, pencoperan ini sebetulnya ada di kendaraan kami nih pakan, tapi ini masih ditaruh di dalam. Takut ini udah turun hujan jadi sayang. Itu rekan-rekan udah mulai turun hujan ini. Setelah dilakukan pencoperan, dimasukkan ke dalam karung, lanjut dipindahkan ke kandang dan dilakukan pembuatan fermentasi seperti ini rekan-rekan. Kegiatan keseharian di kandang domba kami setelah melakukan pemanenan
Bang Pakan di lokasi blok 2 yang pagi hingga siang sampai sore kurang lebih melakukan pemanenan. Setelah pemanenan dilanjutkan pencoperan rumput untuk dilakukan fermentasi dan silase. Setelah pencoperan berakhir dilanjutkan ke kegiatan pembuatan silase dan fermentasi. Di sana hasil pencoperan dibawa ke kandang kami. Di sana melakukan kegiatan pencoporannya yang akan dilakukan oleh kru kami, Kang Adit, Kang Abai, si Uwa maupun Kang Dede. Seperti itu kegiatan kesehariannya di Bukit Nyemetam. Ini hasil pemanenan hari kedua, dan di lokasi juga belum keangkut semuanya karena kondisi cuaca di lokasi kami barusan diguyur hujan. Alhamdulillah sekarang sudah reda dan kami bisa melanjutkan aktivitas. Tinggal jenis rumput odot yang belum dicoper. Alhamdulillah untuk stok pakan sudah banyak. Lokasi sudah mulai turun kabut. Ini masuk pukul jam 4 sore. Kabut mulai turun hujan. Kalau di lokasi kami, maaf, kabut sudah turun maksudnya.
Setelah melakukan pencoperan tadi di luar, alhamdulillah begitu beres pencoporan di lokasi kandang diguyur hujan. Rezeki anak soleh. Nah ini alhamdulillah begitu beres melakukan pencoporan semuanya langsung diangkut ke sini. Ini kurang lebih ada 30 karung, yang satu tong sudah dimasukkan, itu sudah beres melakukan fermentasi, dan dilanjutkan ini fermentasi tong yang kedua dengan kru rekan-rekan. Ini ada Uwa dan Kang Dede, Kang Dat, sama Kang Abai. Saling guyub ini, kompak, kerjasama katanya. Cuma tadi embel-embelnya minta uang lemburan. Pengen uang lemburan katanya, karena ini udah mau memasuki waktu maghrib. Insya Allah uang lemburannya kopi sama rokok udah disiapkan. Karena kalau tidak langsung dilakukan fermentasi, sayang ini rumputnya sudah difermentasi. Karena rumputnya melimpah, jadi dilakukan fermentasi complete pit. Kenapa disampaikan complete pit? Karena ini dicampur dengan konsentrat yang kualitas tinggi seperti ini. Jadi kalau silase itu full hijauan, full rumput, namanya silase. Kalau dicampur dengan konsentrat, namanya itu fermentasi complete pit. Nah ini contohnya udah diberikan ke domba-domba kami yang ada di kandang. Alhamdulillah lahap ini, jadi tidak tersisa, tidak terbuang. Biasanya di balung pakan itu banyak sisa rapen. Sila orang Sunda mah rapen, sisa pakanan. Tapi di kandang kami alhamdulillah ini cukup lahap, cepat menyesuaikan dengan pakan fermentasi maupun pakan habis digiling oleh mesin chopper. Biasanya domba-domba itu ketika dikasih itu tidak bakal dimakan karena adaptasi. Kami melakukan supaya domba-domba kami itu hobi rumput yang sudah dichopper. Biasanya bertahap, jadi rumput setelah dichopper dengan rumput alami itu dikolaborasi. Biasanya lebih banyak dominan rumput kualitas ngarit, 10%-nya rumput hasil chopperan. Nah, beriring dengan waktu, nanti setelah 1 minggu, insya Allah domba-domba itu normal, mau memakan full rumput hasil chopperan. Jadi harus dibiasakan domba-domba
ketika ada pakanan yang masih asing diberikan bertahap, sedikit dulu, nanti lama-lama kebiasaan jadi makannya normal, makan rumput hasil coperan. Nah ini rumput hasil coperan, kalau yang tadi hasil fermentasi kami. Setelah lama difermentasi udah matang, baru dikasihkan ke dombanya yang sebelah. Sebetulnya 2-3 hari juga bisa langsung dikasihkan, namun alangkah bagusnya nunggu kurang lebih 21 hari itu udah matang, jadi wangi gitu. Wanginya kayak ini, kayak tape gitu, kayak peyem. Karena ini sama juga kayak proses pembuatan tape, atau kalau bahasa Sunda itu bilang peyem. Nah seperti ini kegiatannya sampai pagi hingga ini menjelang maghrib. Silahkan rekan-rekan, apabila video kami ini bermanfaat, bisa ditonton dari video-video sebelumnya. Apalagi bagi rekan-rekan kaum milenial mau melakukan merintis usaha di bidang peternakan, ini yang sering dilakukan secara rutin di kandang kami setelah pemanenan. Namun kalau setelah pemanenan kita istirahat, maksudnya bukan istirahat. Jadi setelah pemanenan, fermentasi beres, nanti melakukan aktivitas di kebun biasa, pembersihan, cari pakan lagi. Nih pemanenan juga belum selesai, mungkin 5 hari ke depan baru selesai. Alhamdulillah di lokasi kami diguyur hujan, berarti masih ada kesempatan kita nggak usah nyiram-nyiram bang pakan yang ada di area kebun kami, termasuk pohon durian. Jadi cukup tenang, tidak usah nyiram, karena instalasi kebun durian sebagian kebun blok usia 3,5 tahun belum dilakukan pembuatan instalasi airnya, dan blok durian usia 2 tahun sama belum dikasih instalasi air. Ketika turun hujan, alhamdulillah kami senang di sini, tidak pening karena masih turun hujan. Alhamdulillah berkah buat petani dan penghobi kandang domba. Nah ini udah mau selesai tong yang ketiga ya Kang Dat? Tong yang ketiga. Tuh, ini bagi rekan-rekan pemula, simak sampai selesai bagaimana cara melakukan pembuatan silase, atau yang ini disebutnya bukan silase, namanya fermentasi. Sebelum melakukan fermentasi, bersihkan terdahulu media tongnya, dibersihkan supaya steril untuk pakannya itu sendiri. Setelah steril, dikeringkan, baru terlebih dahulu dimasukkan konsentrat. Untuk dijajal heula. Besok lah kagok. Cina pinu. Soalnya eta kadar airna loba tak bisi gagal. Nah seperti ini nih yang dilakukan Kang Dat sama Kang Dede. Ini fase terakhir nih. Jadi terakhir, jadi muka tongnya itu dikasih konsentrat yang penuh. Tadi dari awal dilapis ya, di selang-selang.
Habis konsentrat rumput, terakhir konsentrat lagi yang ada di sini. Tuh, kerjasama kompak. Peda di video apa tinggi kumahir. Nah, terus sampai penuh nanti dipres. Ini fungsinya satu untuk menyerap kadar air dalam rumput sehingga pembuatan fermentasinya akan berhasil 100%. Nah, setelah muncul begini baru dikasih penutup. Setelah diklem dengan ini ring besi itu langsung dibalik seperti ini contohnya nih, agar kadar airnya turun sehingga menghinggap ke konsentrat yang sudah diberikan seperti yang barusan. Nah, ini cara-caranya. Dimasukkan terlebih dahulu untuk ring klemnya ke bawah, lalu untuk penutup tongnya diinjak sampai padat. Tadi kudu nate hari geus berat digeser rasanya. Nah, ini yang biasanya rumit nih, silahkan dibantu rekan-rekannya. Seperti ini rekan-rekan, saling kerjasama. Ada yang menginjak tutupnya, terus rekan-rekan yang lainnya merapihkan klem agar mengunci, intinya biar kedap udara. Nah, seperti itu rekan-rekan. Bagi pemula simak sampai habis biar lebih paham. Nah, seperti itu rekan-rekan. Ini tong yang ketiga, ini masih banyak, ini kurang lebih 4 tong lagi. Seperti ini yang dilakukan di kandang kami. Ini berat, misalnya harus dibantu karena selat lantainya cukup licin dan tongnya berat. Tadi juga kami sebelum meliput video memberikan arahan ke kru agar melakukan fermentasinya anti gagal, bagus, tidak akan jelek hasilnya. Demikian yang dilakukan oleh kami. Dicukupkan sekian karena kami akan membantu rekan-rekan juga sama membuat fermentasi. Dicukupkan sekian, mudah-mudahan video kami dapat bermanfaat bagi rekan-rekan, khususnya rekan-rekan kaum milenial yang akan merintis usaha di bidang peternakan. Jangan lupa kalau membutuhkan bibit-bibit biang-biang indukan yang super-super, silahkan hubungi admin kami yang tertera di deskripsi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam penghobi kebun durian. Jaga.